Coba pakaian perangku. Prajurit, Samuel, berkat Allah kiranya terus menyertaimu. Dan menyertai kamu juga. Kita bersiap untuk berperang. Ya Rajaku, dengarkanlah firman Allah. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek terhadap orang Israel. Karena orang Amalek menghadang mereka di jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Tumpaslah segala sesuatu yang ada pada mereka, jangan sayangkan mereka. Habisilah laki-laki dan perempuan, anak-anak, dan bayi-bayi yang menyusu, sapi dan domba, unta dan keledai. Pasukan kita siap tempur. Ada 200.000 pasukan berjalan kaki yang siap maju untuk berperang. Dan 10.000 orang Yehuda siap juga untuk berperang. Bersiaplah untuk bertempur, anakku. ya, terima kasih ayah. Kita telah berhasil memenangkannya. Lihatlah, siapa yang datang. Aku telah menyelamatkan hidupmu, Agag. Untuk menunjukkan belas kasihanku. Serta membawamu ke hadapan orang tua-tua umat Israel dan untuk memamerkan rasa malumu di hadapan seluruh orang yang telah kau hina. Oleh sebab itu aku meludahimu dan rakyatmu. Ayah, kita harus membunuh penyembah berhala yang tidak bersunat ini. Selagi ucapannya masih hangat menempel di bibirnya. Apakah engkau kira engkau dapat membuat rasa takut mereka yang sudah mata gelap ini? Oleh karena itu, engkau harus banyak belajar, hai anak muda yang sombong. Ayah, ingatlah ucapan Samuel. Di mana tanggung jawab Samuel? Biarkan ia yang menghunus pedang menunjukkan belas kasihannya. Belas kasihanmu? Simpan belas kasihanmu. Anjing tak kenal belas kasihan. Tidak. Ia memohon belas kasihanku untuk hidupnya. Pada waktu malam hari, Allah berfirman padaku, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan perintahku. Aku tidak dapat tidur sepanjang malam. Dan aku lalu bersaruk pada Allah. Apa yang engkau akan perbuat? Apalagi yang dapat kulakukan? Sekarang, ku akan hadapi Saul dengan ini." Engkau ingin aku pergi bersamamu? Iya, aku membutuhkan seorang pembantu. Sebab aku sangat dibuat lelah karena raja orang Israel itu. Ya Allah, tolonglah aku.
Banyak milik Agak yang berharga. Terimalah. Terimalah dengan senang hati dan bersyukurlah. Saul telah mendirikan tanda peringatan baginya di Gunung Karmel ini. Ia adalah orang yang elok rupanya di bagian luar, tetapi kosong, seperti orang mandul di bagian dalam. Tanda peringatan itu berdiri di tempat Allah. Lihatlah batu kecil ini. Apakah batu ini diperuntukkan bagi Allah? Ketika Allah dapat mengangkat gunung-gunung, dapatkah Saul membuat suatu dunia? Tidak. Ia hanya dapat membuat batu yang kecil dan mengangkatnya untuk kehormatan yang sia-sia. Apa yang engkau telah perbuat, hai orang Israel? Di manakah kita dapat menyembunyikan diri dari kejahatan ini? Bersembunyi? Tidak. Kita harus menghadapinya sampai mati. Aku tahu bahwa aku tidak harus datang. Ayolah, mereka akan segera tiba di Gilgal. Samuel. Hai hakim orang Israel. Allah memberkatimu. Aku telah melaksanakan perintah Allah. Kalau begitu Saul, apakah arti suara kambing domba dan bunyi-bunyi lembu yang kudengar itu, dan itu menenggelamkan suara perayaanmu? Semuanya itu dibawa dari orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Tunggu. Biarkan aku memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Allah kepadaku tadi malam. Katakanlah. Bukankah engkau, walaupun engkau kecil dalam pemandanganmu sendiri, telah menjadi pemimpin atas suku-suku Israel, dan Allah telah mengurapi engkau untuk menjadi raja atas Israel? Iya, benar. Allah telah menyuruhmu pergi dengan sebuah pesan. Tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, dan berperanglah melawan mereka sampai mereka terbasmi. Benar, Samuel. Tapi mengapa engkau tidak mendengar suara Allah? Mengapa engkau justru mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Allah? Aku mendengarkan suara Allah dan mengikuti jalan yang telah disuruhkan Allah padaku, dan telah menangkap Agag, orang Raja Amalek, hidup-hidup. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah aku tumpas, tetapi rakyat mengambil kambing, domba-domba, dan lembu yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah. Maka dengarkanlah aku baik-baik, karena aku tak akan ulangi lagi apa yang kukatakan. Pahatlah kata-kata ini dalam hatimu pada hari ini, hai Raja Saul. Iya, aku mendengarkan. Apakah Allah itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Allah? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada harta rampasan dan korban sembelihan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti ketidakadilan. Dan penyembahan berhala, karena engkau telah menolak firman Allah. Allah juga telah menolak engkau sebagai raja atas orang Israel. Oh, aku telah berdosa. Apa yang bisa kulakukan?
Aku telah melanggar perintah Allah dan juga semua perkataanmu. Sebab aku takut. Aku takut pada rakyat dan oleh karena itu kukabulkan mereka. Ampunilah. Ampunilah perilakuku yang memalukan ini. Kembali agar aku bisa bersujud menyembah Allahmu. Aku tidak akan kembali bersamamu. Karena engkau telah menolak firman Allah. Allah juga telah menolak engkau sebagai raja atas orang Israel. Allah telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas orang Israel pada hari ini. Dan telah memberikan jabatan raja itu kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Juga Allah Israel yang Maha Agung tidak pernah berdusta atau tidak pernah menyesal. Karena Allah bukanlah manusia yang mengubah kehendaknya. Aku telah berdosa. Aku telah berdosa. Aku mohon. Tetapi tunjukkanlah juga hormat-Mu kepadaku sekarang ini di hadapan para tua-tua dan seluruh bangsaku orang Israel. Kembalilah kepadaku agar aku menyembah Allah-Mu.